Bait-bait ramalan Jayabaya khususnya yang ditulis ulang oleh Raden Ngabei Ranggawarsita syarat dengan pertanda datangnya situasi chaos atau kekacauan multidimensi yang sudah kita rasakan dewasa ini. Situasi ketidakberesan pada era Orde Baru sebetulnya sudah dijelaskan melalui ungkapan nonton ludruk ora kena guyu. Arti harfiahnya menyaksikan pertunjukan ludruk yang lucu tetapi tak boleh tertawa. Saat situasi serba represif, perilaku individu begitu didikte atau bahkan tertawa pun diatur. Ungkapan di atas cukup relevan untuk menggambarkan keterpasungan rakyat di era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Ora perlu tuku lontar, kasare tanpa guna. Isi bait ini masih menggambarkan situasi pada era Orde Baru. Pada waktu itu orang menghindari sesuatu yang mencerdaskan, misalnya bacaan atau bahan perenungan, atau disimpulkan dengan lontar, sebab dianggap tidak berguna. Sebaliknya orang malah konsumtif pada hal-hal yang hanya memuaskan nafsu jasmaniah. Cara hidup hedonisme begitu subur di kalangan masyarakat. Terancamnya keutuhan bangsa. Kondisi masa kini, yakni terancamnya keutuhan bangsa, juga telah diramalkan sebelumnya. Misalnya isi bait berikut. Mbok rondo kelangan kiso, isine gula klopo, atau mbok rondo sama dengan ibu janda atau ibu pertiwi, kisa sama dengan tempat membawa ayam, gula kelapa sama dengan gula merah. Bisa diartikan sebagai merah putih, bendera agung Kerajaan Majapahit yang dipakai sebagai bendera resmi Republik Indonesia. Bait tersebut bisa diartikan demikian: Ibu Pertiwi berduka karena anak-anak bangsa mulai kehilangan rasa nasionalismenya. Gejala di sini disintegrasi bangsa yang muncul dari kasus-kasus Aceh, Maluku, Tim-Tim, Papua, Sambas, dan lain-lain merupakan sumber kedukaan Ibu Pertiwi. Tanda-tanda perpecahan itu dieksplisitkan sekali lagi dalam bait yang berbunyi bokor pecah sapa sing nempel, atau bokor atau keramik yang pecah, siapa yang akan menempel. Apakah tanda-tanda pecahnya keutuhan bangsa itu sengaja direkayasa oleh pihak tertentu yang mengail di air keruh? Simak bait berikut. Kuntara lawange loro, ora kleru sakjane londo. Dalam buku Sabta Pujangga dan Sejarah Indonesia terbitan Kwagiok Jing Kudus atau tanpa tahun terbit, bait itu diartikan kantor-kantor berpintu dua. Kalau tak keliru itu adalah caranya Belanda. Cara Belanda menguasai Indonesia adalah dengan politik memecah belah, divide et impera. Kalau benar bahwa cara penguasaan ala penjajah Belanda itu diterapkan lagi, berarti Indonesia saat ini sedang mengalami perusakan dari dalam. Ada unsur tertentu yang menginginkan tercapek-capeknya bangsa ini. Divide et impera masa kini dikendalikan dari kantor-kantor yang pintunya dua. Maksudnya bisnis legal yang dilakukan di kantor itu hanya kamuflase atau kedok untuk menutupi aktivitas yang sesungguhnya, yakni menggalang para provokator untuk membuat kerusuhan di berbagai tempat. Siapa sponsor gerakan ini? Silakan dianalisis. Menguatnya gejala primordialisme juga terungkap dari interpretasi ramalan Jayabaya, yakni tertuang dalam bait yang berbunyi ngedom pari ditimbang dhewe, nganggo dacin tanpa mata, atau membagi padi ditimbang sendiri, memakai dasin atau timbangan yang tidak bermata. Arti konstekstualnya adalah masyarakat menggunakan
tolak ukur sendiri-sendiri dalam memandang suatu masalah. Penggunaan perspektif sempit tersebut jelas potensial menimbulkan pergesekan. Dalam kondisi yang serba sulit ini, pergesekan itu bisa dieksploitasi menjadi sebuah kasus kerusuhan massal yang sangat destruktif. Lemahnya supremasi hukum. Bait berikutnya srengenge madhep ngidul jaran kepang ngubengi pasar. Terjemahan harfiahnya, matahari menghadap ke selatan, kuda lumping mengitari pasar. Jika matahari menghadap ke selatan, berarti bumi sudah keluar dari orbitnya. Jadi dunia berputar pada poros yang salah. Hukum alam tidak berlaku. Jaran kepang ngubengi pasar bisa diartikan sebagai penguasaan pasar atau pusat aktivitas ekonomi oleh sosok-sosok yang mabuk alias transit. Siapa mereka? Tidak lain adalah kelompok tertentu yang mabuk kekuasaan. Dengan kata lain, pusat aktivitas ekonomi negara sudah diselubungi oleh klik dan kelompok kepentingan. Jadi KKN atau korupsi kolusi nepotisme sudah begitu merajalela. Ada lagi bait yang berbunyi demikian. Ono dayoh liya mongso, ono Petruk dadi ratu. Maknanya ada tamu yang datang bukan pada waktunya. Tamu tidak diundang seperti tingkah Petruk menjadi raja. Pada tahun 1999 sampai 2001 banyak orang mengaitkan ungkapan ini dengan naiknya Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Corak pemerintahan Gus Dur yang anti formalisme menyebabkan peraturan protokoler istana menjadi nisbi. Dalam cerita pewayangan ada lakon yang berjudul Petruk Dadi Ratu. Tingkah pola Petruk sebagai sosok orang kecil semasa menjabat sebagai raja sangat tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya seorang raja. Misalnya kolam istana dijadikan tempat pemancingan, taman istana ditanami jagung, dan sebagainya. Ada juga tafsiran yang lebih luas lagi, yaitu menyangkut perilaku para pejabat baik di pusat maupun di pemerintahan lokal yang tidak sesuai lagi. Jadi ungkapan bait di atas bisa bermakna kepemimpinan atau jabatan-jabatan penting banyak yang jatuh di tangan orang yang salah. Akibatnya banyak pemimpin yang salah tingkah mengeluarkan pernyataan statement tanpa dipikir lebih dahulu, sehingga melukai hati rakyat atau bahkan menimbulkan kekacauan kisruh di kalangan elit politik itu sendiri. Pola tingkah para pejabat tinggi juga semakin jauh dari yang seharusnya. Mereka diliputi arogansi, adikang adigung adiguno, sikap siapa kamu, siapa saya, sopo sira sopo ingsun, selalu mencari menangnya sendiri, dan bentuk kesewenangan lainnya. Semua itu menggambarkan lemahnya supremasi hukum. Hukum begitu kuat dan berwibawa di hadapan orang kecil, akan tetapi sangat lemah ketika berhadapan dengan kaum elit penguasa atau mantan penguasa. Kita dapat melihat contohnya ketika seorang pejabat tinggi mendapat vonis pengadilan karena kasus korupsi, namun ia masih bisa berkeliaran dengan bebas. Ramalan ekonomi. Saiki celengan mesi, mengko celengan gaib. Perlambang ini sungguh tepat untuk melukiskan betapa orang di zaman sekarang tidak bisa lagi cuma mengandalkan celengan besi, brankas atau safety deposit box. Semua bisa dicuri dalam sekejap oleh maling-maling pintar yang jumlahnya semakin banyak saja. Pada waktu krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak orang kehilangan kekayaan tanpa dia sadari. Deposito rupiahnya menyusut drastis karena kurs dolar melonjak atau inflasi tinggi. Lantas apa makna implisit celengan gaib? Agaknya ungkapan itu mengacu pada simpanan berbentuk valuta asing, dolar. Simpanan itu memang gaib karena bisa berlipat ganda nilainya dalam sekejap. Situasi tingginya inflasi dan suku bunga juga telah diramalkan jauh sebelumnya. Disebutkan bahwa akeh wong nyambut gawe tanpa opah. Bayaran pegawai negeri dan swasta habis nilainya akibat digerogoti inflasi. Justru orang yang cuma menganggur tapi memiliki simpanan deposito dalam jumlah
besar bisa ongkang-ongkang kaki sambil menikmati rezeki tanpa bekerja sedikit pun. Ini merupakan salah satu bukti datangnya wolak-waliking zaman. Bait lain ada yang berbunyi londo Cina keblubuk barang kadung musno. Apa artinya? Secara harfiah, ungkapan itu berarti Belanda Cina terperosok alias terperangkap dan barangnya sudah terlanjur hilang musnah. Ungkapan ini bisa ditangkap dengan mudah bahwa banyak orang etnis Cina atau Landa sama dengan negeri barat yang terperangkap dalam situasi kacau di Indonesia. Etnis Cina menderita akibat kerusuhan massal yang meletus di berbagai tempat. Mereka juga selalu menjadi objek penjaraan. Sementara itu negeri barat berpotensi untuk kehilangan harta bendanya. Kalau saja krisis tidak akan berakhir dan Indonesia terjatuh di lembah krisis yang lebih dalam sehingga mengundang munculnya rezim fasis, ratusan miliar utang luar negeri bisa hangus seketika. Padahal sebagian besar utang itu datang dari bank-bank di negara barat. Tibanya zaman pembalasan. Wolak-waliking zaman segera bersambung pada zaman pembalasan. Diungkapkan bahwa wong nyolong dadi kecolong, pencuri malah kecurian. Juga para koruptor akan kehilangan harta hasil korupsinya. Orang akan memetik dari benih yang dia tanam. Singkatnya, sapa sing biyen nemu suka saiki nemu duka. Sapa sing biyen nemai duka saiki nemu suka. Siapa yang dahulu bersukaria kini berduka cita. Siapa yang dahulu berduka kini bersukaria. Apa makna wolak-waliking zaman? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kalau kita simak bait sebagai berikut. Nyusuh beras pari wulu nginteri buang gabae. Arti implisitnya zaman yang edan ini kiranya menjadi semacam mekanisme seleksi alam. Siapa yang tetap teguh memegang keimanan, senantiasa eling lan waspada, teringat selalu pada Allah Maha Pencipta dan selalu waspada terhadap segala godaan, tetap akan beruntung menemukan hakikat kebaikan dan kebenaran.